Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan mulai lagi ya belajar untuk persiapan SIMAK KKI nanti, tanggal 16 Juni. Bentar lagi loh. Yuk, kita belajar bareng-bareng di Senior Privat. Kalau kalian mau tahu cara joinnya gimana, boleh WhatsApp aja di nomor yang ada di link. Oh ya, untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh ya di-subscribe karena Senior Privat mulai hari ini akan lebih rutin untuk ngepost video pembahasan. Jadi kalian harus stay tune untuk tahu video-video berikutnya. Jadi pastikan kalian subscribe. Oke? Sekarang kita mulai aja pembahasan soal. SIMAK UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 30. Oke, di sini kita ada gambar, ada dua sumber bunyi yang dipisahkan oleh jarak D. Kedua bunyi ini berada dalam satu fase. Tiap bunyi menghasilkan panjang gelombang lambda. Perbedaan lintasan kedua sumber adalah delta L sama dengan L1 dikurang L2. Jika interferensi antara dua bunyi pada titik P selalu destruktif, maksudnya saling melemahkan ya, selalu melemahkan, maka delta L itu sama dengan. Nah, jadi kalau ada dua sumber bunyi, gitu, terus digabung, itu kan namanya interferensi ya, perpaduan antara dua sumber bunyi, interferensi bunyi. Nah, interferensi ini ada dua jenis, jadi ada yang namanya konstruktif. Konstruktif maksudnya saling menguatkan. Jadi kalau mereka bersatu tuh makin besar gitu. Nah, kalau destruktif ya. Oke. Ini justru saling melemahkan. Oke, karena kan di sini di soal kita maunya yang destruktif ya. Maunya yang melemahkan. Perbedaannya pada delta L-nya atau perbedaan lintasannya ya. Jadi kalau misal konstruktif, delta L-nya itu kelipatan bilangan bulat dari lambda. Jadi M kali lambda. M-nya itu angkanya bulat ya, jadi kayak bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau destruktif, dia pecahan bentuknya. Jadi rumusnya sendiri M dikurang setengah lambda. Jadi mulai dari M-nya kan 1 ya. Mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau yang ini nanti kalau masukin M-nya 1 kan berarti bisa lambda. Atau bisa 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini, kalau kita mulai dari M-nya 1, berarti delta L-nya nanti setengah lambda, terus 3/2 lambda, dan seterusnya. Jadi dia pecahan. Nah, jadi tinggal kita lihat aja delta L yang bentuknya pecahan ya. Di sini ada pilihannya. Oke, berarti jawabannya yang D, setengah lambda. Oke. SIMAK UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 31. Oke, sebuah gelombang memiliki persamaan simpangan Y dalam X, T sama dengan 0,03 sin 5 Vx plus 4 Vt, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam second.
sumbu plus X adalah arah ke kanan. Cepat rambat gelombang adalah, gelombang memiliki persamaan simpangan. Bentuk umum dari persamaan simpangan adalah ini. Y sama dengan plus minus A. A itu amplitudo, sin W T plus minus KX. Gini. Jadi, ini A itu amplitudo. Y ini tadi ya, simpangan. Terus di sini ada W. Ini namanya kecepatan sudut atau frekuensi sudut ya. Tapi paling sering sih disebutnya frekuensi sudut. Sama saja ya, frekuensi sudut atau kecepatan sudut gitu. Dan W sendiri, aku tulis di sini aja ya. W itu rumusnya 2pi kali F. F itu frekuensi, atau bisa juga 2V per periode, gini, T besar. Lalu di sini ada K. K itu bilangan gelombang. K itu rumusnya 2V per lambda. Lambda itu panjang gelombang ya. Oke, jadi untuk mencari simpangannya berapa, itu kita tinggal masukin T sama X-nya. Nanti ada dikasih ya pada T berapa second, pada X berapa meter gitu. Nah, di sini ada tulisan plus minus kan. Nah, plus minus itu nunjukin arahnya. Jadi, aku kasih tahu ya, penggunaan plus minusnya itu gimana. Jadi, kalau yang tadi kan ada plus minus A ya. Oke, artinya kalau plus A itu dia gambarnya kayak gini. Jadi, dia mulai puncaknya tuh dari A, dari positif A. Tapi kalau misalkan minus A, gambarnya itu mulai puncaknya dari bawah, kayak gini, minus A. Nah, ini kan minus A. Gitu bedanya. Terus untuk yang plus minus yang di tengah itu, yang antara WT dan KX, kan ada plus minus. Nah, ini kan ada WT plus minus KX kan. Nah, kalau plus itu artinya dia merambat ke kiri. Merambat ke kiri. Oke, contoh gambarnya kayak gini. Ini aku gambar aja ya di sini. Berarti dia gambarnya gini. Merambat ke kiri. Jadi kayak dia jalannya ke sana gitu. Nah, terus kalau untuk yang minus, itu merambatnya ke kanan. Oke, contoh gambarnya gini. Iya, dia bergeraknya ke kanan gitu. Nah, oke, udah bisa bedain kan? Aku kasih contoh lagi deh. Contoh lain. Contoh lain ya. Misal aku punya gambarnya kayak gini. Gini gitu. Terus, nah, kalau kayak gini gambarnya berarti dia nanti dia minus A. Atau aku tulis aja langsung dalam persamaannya ya. Jadinya gini. Y sama dengan minus A. Terus dia merambatnya kan ke kanan ya. Berarti sin ini WT minus KX. Kayak gini. Atau kalau aku gambarnya kayak gini. Gini. Nah, ini nanti Y sama dengan A sin WT plus KX.
Gitu. Oke, sekarang kita ke soal ya. Soalnya itu kita punya persamaannya kayak gini. Y sama dengan 0,03 sin 5Vx plus 4Vt. Oke, di sini amplitudenya positif. Oke. Terus di sini ini plus, berarti nunjukin dia nanti geraknya ke kiri. Berarti cari yang ke kiri, berarti antara A atau B ya. Nah, terus yang ditanyakan cepat rambat gelombang. Oke, cara cepatnya untuk mencari cepat rambat gelombang itu tinggal koefisien T dibagi koefisien X. Aku tulisnya di bawah aja kali ya, biar kelihatan. Oke, aku tulis di bawah ya. Di sini Y sama dengan, aku tulis lagi persamaan soalnya. Oke, di sini aja deh. Y sama dengan 0,003 ya. Sin 5px plus 4vt. Ini ya tadi soalnya. Coba kita cek lagi. Takut salah tulis. Ada di atas. Ya. 03, 5px, 4vt. Oke, pas. Oke. Jadi, cara cepatnya untuk mencari cepat rambat gelombang tinggal koefisien T dibagi koefisien X. Koefisien T-nya itu yang ini, depannya T ya, 4V. Dibagi koefisien X-nya 5V. Jadi ya, coret aja V-nya 4 bagi 5, dapat 0,8. Jadi jawabannya 0,8, dan tadi ke kiri ya. Oke, langsung aja 0,8 to the left.